Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Triwulandari dan rekan saya Sinta Nuriana. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT yang telah kami buat, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat mudah mengerti dan mudah memahami apa yang telah kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya Sinta Nuriana akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Yang pertama, konsep, kriteria, dan ukuran pembangunan nasional. Pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mulai dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Di sini yang dimaksud pembangunan adalah proses yang bergerak yang awalnya masyarakat keterbelakangan ke masyarakat yang maju. Dari awalnya yang masyarakat yang biasa-biasa saja dan berubah ke masyarakat yang sukses dan inovatif. Di sini pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Dua unsur pokok di sini, satu, materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Contohnya bagi hasil adalah mempekerjakan seseorang dan hasilnya dibagi dua, atau pekerjaan berbisnis. Yang kedua, manusia yang inovatif, contohnya manusia yang bekerja keras secara mandiri mengikuti zaman yang maju. Yang kedua, 5 tahap proses pembangunan. Ada 5 tahapan proses pembangunan. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Contohnya ketika panen sawah, membajak sawah, sekarang kan banyak alat teknologi yang modern, tapi juga masih ada tenaga fisik sepertinya kerbau. Yang kedua, tinggal landas. Merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan di sektor industri. Yang ketiga, persiapan menuju tingkat landas. Merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri. Yang keempat, masyarakat dewasa. Merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya. Yang kelima, masa tingginya konsumsi masyarakat. Merupakan masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah tujuan pembangunan nasional. Ada 2 tujuan, yaitu 1, jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata. Yang kedua, tujuan jangka panjang, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, ada persoalan dalam pembangunan nasional. 1. Ketimpangan pembangunan atau ketidakmerataan. Pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan nasional suatu daerah. Yang kedua adalah kemiskinan. Masalah perekonomian makro Indonesia yang selalu terjadi sorotan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang harus segera diatasi dan diselesaikan. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Yang kelima adalah karakteristik dan sistem ekonomi Indonesia. Karakteristik sistem perekonomian telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Setiap periode sistem ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, sistem perekonomian yang terjadi di dunia terdiri dari beberapa bentuk, antara lain sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi komunis, dan
sistem ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah struktur dan prospek ekonomi Indonesia. Di sini ada dua struktur. Yang pertama agraris, adalah struktur dominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadikan sumber mata pencaharian sebagai besar penduduknya. Pada umumnya, negara-negara yang berkembang disebut negara dengan agraris, dan negara yang belum berkembang di masa pertaniannya masih sangat tradisional, dan alat-alat untuk petani pun masih sangat tradisional. Yang kedua, struktur industri. Struktur industri adalah struktur didominasikan oleh struktur industri. Sebagian besarnya produk domestik ini disumbangkan, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi disumbangkan oleh struktur industri. Di sini ada beberapa macam-macam strategi pembangunan Indonesia. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Yang ketiga, strategi ketergantungan. Strategi pertumbuhan. Suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menggunakannya secara seimbang. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Yang ketiga, strategi ketergantungan, seperti kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lain. Yang selanjutnya ada teori umum pembangunan nasional. Ada beberapa teori umum dari tokoh-tokoh. Yang pertama dari Adam Smith, yang kedua Wiwi Ristow, dan yang ketiga Seymour Martin Lipstadt. Yang terakhir, masalah pembentukan modal di negara berkembang. Masalah pembentukan modal yang pertama, meningkatkan volume tabungan nyata, seperti menambah saldo dari hasil modal atau hasil pendapatan. Yang kedua, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dari keuangan, contohnya simpan pinjam. Yang ketiga, menginvestasikan tabungan, contohnya menjadikan barang sebagai investasi atau menaruh tabungan di bank. Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja di Indonesia. Untuk slide pertama, pandemi COVID-19 dimulai Maret 2020, menimbulkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia terguncang luar biasa yang berakibat pada zona ekonomi serta aktivitas sosial lainnya di seluruh kawasan. Banyak pekerja di zona informal putus pekerjaan hingga disebabkan pengurangan jumlah pekerja yang berlanjut pada perekonomian negara yang juga terus melambat turun. Aspek perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi. Jain mengatakan peranan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi cukup berpengaruh. Beberapa ahli ekonomi klasik dan neoklasik melihat bahwa perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun suatu negara yang digunakan sebagai mesin pertumbuhan. Pendapat ahli lain sebaliknya. Mereka menganggap bahwa kegiatan perdagangan internasional memberikan dampak bahwa negara yang kaya menjadi kaya dan negara yang miskin akan dirugikan dengan kegiatan tersebut. Dari sini kita lihat bahwa terputusnya ketenagakerjaan seseorang karena COVID-19 kemarin itu yang luar biasa. Tetapi ada hal yang baru datang, yaitu aspek perdagangan. Dimana ketika kita sudah putus kerja, tidak bekerja, di rumah saja, apa yang kita lakukan untuk menyambung ekonomi yang sempat terguncang? Yaitu dengan kita berjualan online, dengan kita mendirikan bisnis usaha sendiri. Seperti COVID-19 membutuhkan apa? Semua orang membutuhkan masker. Kita buat bisnis jualan masker, seperti itu. Selanjutnya, masalah hubungan internasional dalam pembangunan ekonomi nasional. Masalah hubungan internasional dalam pembangunan ekonomi. Wilayah perbatasan sebagai konsekuensi hidup berdampingan dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
sedikit banyak akan menimbulkan konflik-konflik secara pasti. Tapal batas wilayah Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan, masih lemahnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah pusat yang mengakibatkan berbagai konflik yang tak kunjung usai terkait dengan pelintas batas, pembalakan ikan, pembalakan kayu, dan pembalakan bahan mineral. Jadi masalah hubungan internasional dalam pembangunan ekonomi nasional ini sebenarnya yang lebih harus sadar itu selain diri sendiri juga orang di sekitar kita, dimana kita juga harus meyakinkan atau mengawasi batas-batas yang seharusnya tidak kita lampaui. Dan menurut saya juga harus memberikan seperti penegasan di mana seorang yang melampaui batas-batas tersebut akan dikenakan sanksi atau denda dan sebagainya. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Ini menurut Winarto pada tahun 2006. Selanjutnya, analisa ekonomi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Analisa ekonomi sangat berperan penting dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang sebenarnya harus diwujudkan terlebih dahulu untuk mengangkat nilai perekonomian. Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi nasional. Arsyad mengatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika dilihat dari 3 nilai utama yang meliputi: pertama, masyarakat mempunyai kemampuan yang berkembang dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Yang kedua, rasa harga diri yang meningkat dan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan. Dalam mewujudkan 3 nilai utama tersebut di atas tentunya tidaklah mudah, karena diperlukan strategi-strategi yang efektif dan efisien optimal. Yang terakhir yaitu kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2020 sampai 2024, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN adalah fase terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN di tahun 2005 hingga 2025. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena RPJMN 2020 hingga 2024 merupakan faktor yang berpengaruh dalam pencapaian target pembangunan RPJPN, di mana pendapat per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon pula untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.